mau bersaksi, ada yang mau memuji Tuhan. Kasih tiada dua ini. Kasih Tuhan tiada dua yang berbeda. Bahkan di dunia ini belum pernah ada kasih seperti yang Yesus lakukan. Katakan belum pernah ada
karyamu Tuhan di kayu salib, di mana Engkau sebagai Raja, Engkau sebagai Raja damai yang memperdamaikan kami dengan murka Allah. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah diperdamaikan, bahkan kami telah dipersatukan dengan Engkau di dalam kasih Kristus. Dan pada kesempatan hari ini Tuhan, kami memperingati Jumat yang agung ini. Kami memperingati kematian Engkau di kayu salib. Kami percaya melalui kematian-Mu Tuhan, Engkau telah mengangkat segala kutuk atas kami. Engkau telah menyediakan keselamatan atas kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Engkau telah menyatakan Tuhan kebangkitan dan hidup. Saatnya nanti Tuhan, kami juga melihat kebangkitan dan hidup atas kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah menyembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati umat-Mu, berkati anak-anak. Tiba saatnya Tuhan, kami akan terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi kami dari tempat yang tinggi. Dan pada akhirnya kami mau berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Mari kita sama-sama katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk di mata kasih Tuhan. Puji Tuhan, tanpa terasa hari ini Gereja Bethel Indonesia Jemaat Besar sudah memasuki perjalanannya dasawarsa perjalanan kita. Begitu penyertaan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dan sampai hari ini kita memberikan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya ada karya ilahi yang hadir juga di tempat ini, di Gereja Bethel Indonesia dan Jemaat Besar ini. Dan sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, saya mau mengajak saudara untuk melihat sebuah cuplikan video singkat tentang perjalanan Kristus Yesus di kayu salib. Mungkin bisa langsung ditayangkan ini. Ya, kita sama-sama lihat video singkat ini. Sampai dia hampir tak bisa berdiri.
Kita sudah melihat cuplikan perjalanan Kristus dalam menuju kayu salib. Perjalanan Via Dolorosa ini merupakan satu gambaran dalam kehidupan kita, adalah pengampunan terbesar bagi muka bumi ini, bagi dunia ini, bagi makhluk di seluruh dunia ini. Ya, pelajaran terbesar tentang pengampunan diajarkan oleh Kristus Yesus. Hanya oleh Kristus Yesus pelajaran pengampunan terbesar dinyatakan bagi dunia. Tidak ada satu agama apapun selain Kristus Yesus mengajarkan tentang pengampunan yang luar biasa ini. Bahkan melalui dirinya dia menjadi korban tembusan di atas kayu salib. Jadi tanpa Kristus, tanpa Tuhan yang menjadi daging, yang mengorbankan dirinya di kayu salib, manusia tidak memperoleh pengampunan sedikit. Dan pada saat ini sekali lagi, ketika kita memandang kayu salib, ketika kita memandang salib ini, ketika kita memandang kayu salib, salib bukan merupakan satu, mungkin sebagian orang mengatakan tertutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Kita mengatakan seperti itu. Tetapi ketika Yesus tergantung di salib, dia bukan sebagai orang yang terkutuk, tetapi orang yang mengampuni. Oleh sebab itu, ketika kita memandang salib, pandang salib kita sebagai raja di atas segala raja. Oleh sebab itu tema firman Tuhan pada hari ini, memandang salib rajaku. Ya, memandang salib rajaku, memandang salib. Dan kita melihat mengapa orang Kristen fokus memandang karya salib Kristus. Ya. Mengapa orang Kristen kita harus fokus memandang salib Kristus? Kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-14. Galatia 6 ayat yang ke-14 di sana dikatakan, tetapi sekali-sekali aku tidak mau berpegang selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Apa makna dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Apa makna yang terkandung di dalam ayat ini? Pada saat ini, Galatia pasal 6 ayat 14. Kitab Galatia ditulis oleh Paulus. Ya, kitab Galatia ditulis oleh Paulus. Kita tahu bagaimana perjalanan kehidupan Paulus. Paulus yang dulunya hidup dalam kebencian. Hidup dalam kebencian, dia membenci setiap pengikut Kristus. Bahkan setiap pengikut Kristus dianiaya, setiap pengikut Kristus dianiaya, bahkan dibunuh. Tetapi dalam perjalanannya menuju Damaskus, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Mengalami perjumpaan dengan Yesus, dan dia mengalami Kristus di dalam kehidupannya sampai dia mengalami kebutaan selama 3 hari. Dan pada saat ini kita mau melihat teladan apa yang Paulus ajarkan kepada kita. Seperti Paulus telah mengalami perjumpaan dengan Kristus, kita pun juga harus mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Next slide, saudara. Ya, di dalam salib Kristus. Ketika kita memandang salib Kristus, di sana hanya salib yang layak dibanggakan. Di sana sekali lagi dikatakan hanya salib yang dibanggakan. Mengapa salib menjadi satu kebanggaan bagi umat Kristen? Sekali lagi, karena salib adalah pusat. Ya, karena salib adalah pusat keselamatan. Coba nextnya. Ya, salib adalah pusat keselamatan bagi dunia ini. Tanpa salib Kristus, tanpa Kristus yang tergantung di kayu salib, tanpa Kristus yang ada di kayu salib, tidak ada cinta kasih, tidak ada pengampunan, manusia tidak ada. Makanya dalam sekolah minggu, mungkin nanti lagu sekolah minggu diajarkan kepada anak-anak ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Ya. Terus ada lagi kalimatnya yang lainnya. Ya, nanti diajarkan kepada anak-anak. Jadi tanda paku di kaki, di tangan dan kaki Yesus itu bukan tanda
memperoleh keselamatan. Jadi kematiannya adalah satu-satunya jalan yang mendamaikan Allah dengan manusia untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Tanpa salib Kristus tidak ada kehidupan yang kekal di balik kematian. Tetapi karena salib Kristus, Dia telah menanggung segala maut, segala kutuk yang ada di dalam dunia ini. Dia menanggung di kayu salib. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang di kayu salib, tetapi ketika Yesus ada di kayu salib, Dia bukanlah menjadi orang yang terkutuk. Dia mau dirinya disalib. Karena apa? Untuk menanggung semua dosa umat manusia. Kalau kita bicara tentang Yesaya pasal 53, dari satu pasal ini, ya, saudara akan bisa melihat Yesaya pasal 53 ini. Dari satu pasal ini, itu bicara tentang nubuatan kematian Tuhan Yesus. Jadi sekitar 600 sampai 700 tahun sebelum Tuhan Yesus di kayu salib sudah ada firman. Sudah ada firman. Ada orang yang tergantung di kayu salib. Ada orang yang tergantung di kayu salib untuk menanggung dosa, menanggung kejahatan umat manusia. Dan pada saat ini, sekali lagi di dalam kehidupan saudara dan saya, ketika kita bicara tentang pemberitaan salib, ketika kita bicara tentang pemberitaan kematian Tuhan Yesus, sebagian orang mengatakan kebodohan. 1 Korintus 1 ayat 18 disana dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan kita. Adalah kekuatan kita ketika kita tahu Tuhan kita berkorban di kayu salib. Oleh sebab itu salib menjadi pusat keselamatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, salib adalah bukti kasih Allah yang terbesar di dalam kehidupan saudara. Nah, saya percaya ayat ini juga pasti saudara hafal, pasti saudara tahu. Yohanes 3 ayat 16. Ayo, Yohanes 3 ayat 16. Ada sekolah minggu, adik kamu, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ayo, anak sekolah minggu, anaknya juga boleh, anaknya, bapak ibu juga boleh. Yohanes 3 ayat 16. Ayo, iya, apa? Ayo jangan malu-malu. Masa malu-malu mengatakan ayat firman Tuhan, masa malu-malu? Yohanes 3 ayat 16. Apa? Karena begitu besar sehingga supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Nah, anak-anak hidup kita semua, kita harus tahu firman. Kita harus mengerti firman. Sebab firman ini jadi jaminan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu salib adalah kemenangan. Di dalam kehidupan kita bicara tentang kasih Allah yang terbesar dalam kehidupan saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Tuhan sendiri yang turun ke dunia menjadi daging atau menjadi manusia, menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Yohanes 1:14. Dan pada saat ini kita percaya di dalam daging ini ada keselamatan. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini ada keselamatan. Dan makna yang ketiga, salib adalah kemenangan atas dosa dan maut. Jadi melalui salib Kristus, kita boleh menang atas segala maut. Melalui salib Kristus kita boleh menang atas segala maut. Kematian yang memberikan kita harapan yang baru, bahkan kehidupan yang kekal.
Tuhan kita hanya boleh berpegang dalam salib Kristus. Salib adalah dasar iman kita, bukti kasih Allah dan jaminan keselamatan kita. Bukti kasih Allah dan jaminan keselamatan kita. Oleh sebab itu kepada Islam tadi, jaminan, ada jaminan. Ya, salib adalah kemenangan atas dosa kita. Jadi mengapa kita harus membanggakan salib Kristus? Tadi poin pertama kita ketika kita memandang salib, kita bangga. Ya, kita bangga. Mungkin orang-orang di luar di sana mengatakan, "Woi, di salib itu ada jin kafir." Oh, yang memanggil saudara, haleluya, haleluya. Tetapi bagaimana sikap orang Kristen? Kita bangga. Karena apa? Melalui salib Kristus kita diselamatkan. Melalui salib Kristus menjadi bukti kasih Allah. Menjadi melalui salib Kristus. Enggak ada sekali tahu di dalam kehidupan setiap orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita jangan tersinggung karena kita bangga karena salib Kristus menjadi jaminan kita akan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Jangan tersinggung, ya. Karena kita tidak merasa salib itu adalah jin kafir. Salib Kristus adalah kutuk. Kita tidak merasa salib Kristus adalah kutuk. Memang firman Tuhan adalah Alkitab menuliskan terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yesus menjadi orang yang terkutuk karena dia mau menanggung dosa, mau menanggung kejahatan umat manusia. Ya. Nah, hari ini saya mendapat ayat tentang Efesus pasal yang kelima, ayat 17. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Ayat firman Tuhan ini saya harus mempergunakan waktu sedemikian rupa, karena hari-hari ini jahat. Artinya kita jangan menyia-nyiakan waktu kita. Jangan menyia-nyiakan waktu kita untuk untuk tidak fokus pada salib Kristus, untuk tidak fokus pada penginjilan. Kita harus pergunakan waktu kita. Ya. Kalau dalam minggu ini saya mungkin akan berangkat ke Koba. Ya, berangkat ke Koba. Di sana ada beberapa anak-anak Tuhan, ada remaja-remaja, sekali lagi anak-anak muda. Anak-anak muda. Ada beberapa anak muda di satu sekolah di Koba. Dan saya Jumat ini akan berangkat ke sana untuk penginjilan di sana. Untuk apa? Untuk mengadakan ibadah Paskah di sana bersama-sama anak-anak muda. Saya percaya dari anak-anak muda ini akan menjadi cikal bakal gereja Betel Indonesia di Koba. Amin. Amin. Kalau Tuhan memberkati anak-anak muda di tempat ini, saya percaya Tuhan juga akan memberkati anak-anak muda di Koba sana. Satu saat kita akan punya saudara juga di Koba. Dari gereja Betel Indonesia di sana punya saudara di Koba. Senang punya saudara banyak. Ya, nanti kita bisa ibadah ke Padang. Udah lama kita ke ibadah Padang ya. Ya, rindu ke ibadah Padang. Iya, pastinya rindu ya. Kemarin udah WBI luar biasa. Udah hitung-hitung, udah merancangkan, bahkan punya tabungan tersendiri ya. Mau ibadah Padang nanti di mana? Singapura. Wah. Singgah di dapur. Enggak. Tapi ada saatnya. Nanti Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Kita akan menikmati hadiratnya. Ya. Supaya dari GBI Masyarakat juga memberkati tempat-tempat lain. Saya percaya ketika kita ibadah di tempat lain, ada hadirat Allah yang kita bawa juga di tempat itu. Amin. Mungkin kita ibadah Padang mengadakan permainan di satu tempat, katakanlah di Pantai Tikus atau di mana. Saya percaya hadirat itu kita bawa kemanapun engkau pergi, kemanapun kau ada, kau berdiri, kau pergi. Di situ pun aku hadir. Firman Tuhan berkata seperti itu. Ya. Dan saya percaya satu saat kalau hadirat Allah juga hadir di tempat ini, Tuhan memakai anak-anak muda di tempat ini. Saya bangga sama anak muda di tempat ini juga.
bagi kita semua, bagi anak-anak muda, bagi anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu diberkati. Mana anak-anak sekolah minggu? Anak-anak semua anak-anak sekolah minggu. Yuni gak usah katakan Yuni bukan anak sekolah minggu, ya kan? Anak-anak sekolah minggu diberkati. Amin, haleluya. Tapi kita semua juga mau diberkati yang mau diberkati anak-anak semuanya. Katakan haleluya. Haleluya. Anak-anak muda mau diberkati. Amin. Tetap setia dalam Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan. Tuhan akan memberkati lebih lagi, lebih luar biasa lagi. Karena kita mau fokus pada salib Kristus yang kita banggakan. Ya. Dan poin yang kedua, ya, ketika kita melihat salib Kristus, ya, ketika kita melihat salib Kristus, salib itu mengubah dunia, mengubah hubungan dunia. Ya. Nah, di sini apa yang dimaksud mengubah hubungan dengan dunia? Ya. Di sana di dalamnya tadi dikatakan dunia disalibkan bagiku. Ini berarti bahwa nilai-nilai dan daya dunia itu akan hilang. Ya, akan hilang kuasanya atas kita. Kita tidak lagi terikat pada keinginan duniawi. Ya. Kita tidak terikat lagi pada keinginan duniawi. Mungkin kita perlu uang, tapi uang bukan segalanya. Ya, mungkin kita boleh kaya, tetapi kekayaan bukan segalanya. Mungkin kita boleh senang-senang, tapi kesenangan itu bukan segalanya. Atau kita punya kekuasaan, tapi kekuasaan itu sementara kalau kita hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, di dalam salib Kristus, dunia disalibkan bagiku, mengubah nilai-nilai di dalam kehidupan manusia. Yang tadinya fokus pada kesenangan dunia, yang tadinya fokus pada kekayaan, yang tadinya fokus pada kekuasaan, hubungan dengan dunia ini telah disalibkan. Kita melihat salib Kristus, bahwa Yesus adalah Rajaku yang sesungguhnya, pemilik kekayaan, kekuasaan, keilahian di dalam dirinya yang memberikan keselamatan atas dunia ini. Oleh sebab itu kita berfokus pada Tuhan, pada salib Kristus. Dan yang kedua, aku disalibkan bagi dunia. Ini berarti bahwa kita mati terhadap dunia. Kita tidak lagi hidup untuk memuaskan keinginan duniawi, tetapi untuk melakukan kehendak Allah. Tetapi kita fokus untuk melakukan kehendak Allah. Ya. Makanya saya sering katakan kepada anak-anak muda, kalau 10 tahun yang lalu, kurang lebih 10 tahun yang lalu Papi ada di Jakarta, sebelum Papi mengambil keputusan ke tempat ini, ya, itu merupakan satu keputusan yang terberat bagi saya secara manusia, secara menjadi kepala keluarga, menjadi keputusan yang terberat dalam kehidupan saya. Karena apa? Artinya saya harus meninggalkan karir, harus meninggalkan teman-teman yang ada di Jakarta, ya. Bahkan sempat berpisah juga sama Mami. Kangen enggak? Kangen. Mami kangen enggak? Enggak. Kasihan deh. Kangen enggak? Kangen tentunya, ya. Mengambil keputusan yang terbesar. Tetapi ketika pada saat itu saya harus fokus pada salib Kristus. Lakukan kehendak Allah. Lakukan kehendak Allah. Ada pengaruh-pengaruh di telinga saya. Oh, di bangga itu susah Pak Daniel. Di bangga itu orangnya keras-keras. Enggak. Ternyata enggak. Baik-baik, manis-manis. Mukanya juga gak sangat-sangat. Mukanya juga cantik-cantik.
tahun tinggal di kalian yang udah 17 dikatain gila ya. Dikatain gila. Karena apa? Karena apa? Mengikuti kehendak Tuhan. Bukan saja mengikuti kehendak Tuhan, tapi makin cinta papi. Amin. Wow. Orang yang kayak begini gak ada duanya. Ya, orang yang begini gak ada duanya. Tadi waktu papi bangun pagi-pagi, papi lihat matahari, wah indah banget matahari. Matahari pagi indah banget. Ya, kadang-kadang matahari pagi itu ada kuning-kuningan. Biasanya kalau matahari pagi itu kuning, orang yang lahir pada saat matahari pagi kuning, cakep. Makanya papi lahir matahari kuning. Jadinya pakai ini. Makanya papi mau. Wah, hebat kan papi? Enggak. Nah, aku disalibkan bagi dunia ini dari bahwa kita mati terhadap dunia kita tidak hidup lagi untuk memuaskan keinginan dunia, tetapi untuk melakukan kehendak Allah. Ketika kita melakukan kehendak Allah, mungkin dalam kehidupan kita akan banyak sekali ada bisikan-bisikan di dalam kehidupan kita untuk kita melenceng dari kehendak Allah. Ketika saya ada di tempat ini, ketika saya mengambil keputusan ke tempat ini, ada email masuk tawaran pekerjaan di sebuah sekolah internasional school di Serpong. Ya. Padahal waktu dulu nggak ada tuh. Waktu dulu nggak ada. Tapi waktu saya mengambil keputusan tempat ini, mengambil keputusan untuk melayani tempat ini, menjadi gembala 100% di tempat ini, ada tawaran menjadi guru di sekolah internasional school. Bahkan setelah saya ada tempat ini masih ada email yang masuk untuk saya diminta menjadi guru di sekolah internasional school. Kalau kita mendengar bisikan-bisikan itu, tawaran-tawaran itu, mungkin sangat menggiurkan. Tapi kalau kita mengikuti kehendak Allah, kita percaya akan ada kemuliaan yang akan dinyatakan. Makanya setiap kali saya melakukan sakramen baptisan air, saya menangis. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan saya melakukan sakramen baptisan air bagi jiwa-jiwa di tempat ini. Ya, sakramen baptisan air ini juga menjadi kebanggaan dalam pelayanan saya. Bahwa inilah apa yang saya bisa lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya setiap orang-orang yang datang kepada Tuhan, ada kemuliaan Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Dan kita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Jadi yang dimaksud mengubah hubungan dengan dunia bukan berarti kita nggak boleh nyari duit, bukan berarti kita nggak boleh kaya, bukan berarti kita nggak boleh senang-senang. Tetapi kesenangan di dalam dunia ini bukan segalanya, karena masih ada kesenangan yang kekal di dalam kehidupan yang kekal. Ya, ketika kita mengikuti kehendak Allah, mana salib itu sebagai raja di dalam kehidupan kita, itu akan mengubah world view atau pola pikir atau cara pandang kita di dalam kita mengambil keputusan segala sesuatu. Mungkin pada hari ini, hari Jumat, hari libur lagi ya, hari Jumat, hari libur lagi ya, waktunya kita bisa jalan-jalan. Wah, waktunya kita bisa happy, jalan-jalan. Untuk saudara di tempat ini, saudara ada di tempat ini, kita sedang melakukan kehendak Allah. Amin. Kita sedang melakukan kehendak Allah. Ada Allah yang bekerja dalam kehidupan kita dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil, mengasihi dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi, salib menjadi pusat, salib menjadi bukti kasih, dan salib mengubahkan pola pikir kehidupan kita, cara pandang kita. Ya. Kalau kita kembali pada kehidupan Paulus, Paulus itu orang Farisi. Paulus itu orang Yahudi, orang Farisi. Orang Farisi itu orang yang hafal sama Alkitab, sama firman Tuhan. Firman Tuhan semuanya di luar kepala, sama seperti saudara di luar kepala. Amin. Keluar kemana-mana.
sebagai rasul dalam statusnya di dunia ini. Dan ia menekankan bahwa keselamatan tidak boleh diperoleh melalui perbuatan baik. Bukan diperoleh melalui perbuatan baik saja. Ya. Ketaatan pada hukum Taurat, Paulus taat pada hukum Taurat. Ya. Paulus taat pada hukum Taurat. Paulus melakukan kebaikan sesuai dengan hukum Taurat. Tetapi di dalam kehidupannya dia membenci pengikut Yesus. Bahkan dia menganiaya pengikut Yesus, orang-orang pengikut Yesus, orang-orang kata-kata orang-orang Kristen. Tapi pada akhirnya ketika menemukan Yesus, itu semua mengubahkan kehidupannya. Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Waktu Paulus berjumpa dengan Yesus, ada suara yang mengatakan, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kapan Tuhan aku menganiaya engkau? Kapan Tuhan aku menganiaya engkau? Dan di situ dia sadar, ketika Paulus mau apa? Mau menganiaya pengikut Kristus, di situ juga dia sedang menganiaya Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini, melalui teladan Paulus, kita melihat kekayaan, jabatan, popularitas, bahkan pelayanan, bahkan perbuatan baik, itu bukan segala-galanya. Tetapi masih ada anugerah Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Masih ada Yesus yang tergantung di kayu salib sebagai Raja. Dia disebut sebagai Raja Damai, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Yesaya 9 ayat 5. Dia lahir ke dunia ini. Dia lahir ke dunia ini menjadi Raja Damai, Raja Shalom. Ya. Bukan saja kelahirannya, bahkan kematiannya pun sudah diperbuatkan. Tetapi dia taat pada kehendak ilahi. Pada saat ini, sejauh mana kita taat pada kehendak ilahi? Yesus layak disebut sebagai Raja di atas segala raja, karena dia adalah lambang pemerintahan yang ilahi untuk menjadi penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja Damai. Next, selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, pada saat ini di akhir bulan firman Tuhan ini saya mau menyampaikan, sudahkah kita memandang salib Raja kita? Sudahkah kita memandang salib Raja kita sebagai salib yang membuahkan kehidupan kita, sebagai salib yang harus kita fokus pada keselamatan ilahi yang Tuhan sudah sediakan? Dalam kehidupan kita memeriksa hati kita, apakah kita benar-benar berpegang hanya dalam salib Kristus, atau masih ada hal-hal duniawi yang kita banggakan? Masih ada hal-hal dunia yang kita banggakan, atau kita berpegang pada salib Kristus? Kita memeriksa hati kita masing-masing. Kita mempusatkan hidup kita pada salib. Salib harus menjadi pusat dari iman, pengharapan, dan kasih. Karena yang terlalu besar di antaranya adalah kasih. Kasih ilahi telah Tuhan nyatakan. Dan terakhir, hidup sebagai orang yang telah disalibkan. Hiduplah menjadi sebagai seorang Kristen yang telah disalibkan. Pada saat ini, sejauh mana kita melihat salib Kristus telah mengubahkan hidup kita? Saya percaya di dalam dunia ini hanya satu kesempatan yang Tuhan berikan ketika kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masih ada orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Itu menjadi tugas kita, menjadi tugas saudara, bukan tugas pendeta saja. Ya, tugas kita semua, tugas kita bersama-sama. Ya, selanjutnya dari sini. Ya, pada akhirnya marilah kita mengamati dividen kehidupan Paulus, hanya berpegang di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Haleluya. Firman Tuhan. Kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Saya jemput saudara, saya jemput.
di dalam kehidupan kita, bahwa melalui sakramen perjamuan kudus ini ada karya Kristus yang hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kembali firman Tuhan berkata, setiap kali kita makan roti ini dan minum cawan ini, kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dan cawan itu. Mari kita uji hati saudara sebelum kita melakukan sakramen perjamuan kudus. Yakinkah Yesus, ketika kita memandang Yesus itu sebagai raja di dalam kehidupan saudara, raja damai, raja shalom. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita siapkan sakramen perjamuan kudus ini. Kita angkat roti ini dengan tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus buat sakramen perjamuan kudus ini, di mana kami memberitakan kematian Tuhan Yesus. Kami memfokus pada kematian Kristus, pada salib Kristus, bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja. Dan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, lalu yang mengucap-ucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman dan ucapan syukur. Kembali kita siapkan cawan perjamuan kudus kita. Kita angkat dengan tangan kita. Demikian juga ketika Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman dan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kembali kami sudah melakukan sakramen perjamuan kudus. Dosa kami disucikan, karena Engkau adalah Raja damai. Engkau Raja yang memberikan keselamatan atas kami. Bahkan Engkau adalah Raja yang mengubah worldview kami, cara pandang kami dalam kehidupan dunia ini. Kami harus, sebagai orang beriman, kami harus mengikuti kehendak Ilahi. Sebagai orang beriman, kami harus mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka segalanya akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami. Artinya kami harus mempunyai prioritas Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kami sudah melakukan sakramen perjamuan kudus ini. Kami sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita tutup ibadah ini di dalam doa dan di dalam doa berkat, saya akan memberikan pengumuman bahwa
3 hari kemudian kami akan memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, di mana Engkau menyatakan diri sebagai Allah yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa, Allah yang mengalahkan segala maut. Dan kami bersyukur kami ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati ibadah persekadaran Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan nyatakan firman Tuhan melalui telur-telur ayat Paskah ini Tuhan, yang kembali kepada anak-anak-Mu Tuhan. Mereka membawa kebenaran firman ini di dalam kehidupan mereka. Jadikan firman ini jadi pegangan dalam kehidupan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu juga bersyukur buat jemaat-jemaat Tuhan yang terus selalu menjadi sokong guru bagi gereja ini, yang terus selalu memperhatikan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mereka yang membawa sumbangsi, membawa kontribusi bagi setiap kegiatan kami di tempat ini. Engkau memberkati keluarganya, memberkati anak cucunya. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa juga Tuhan buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang datang di tempat ini. Kami percaya semua karena panggilan ilahi yang hadir dalam kehidupan kami. Ada banyak kesempatan kami, ada tempat lain. Tetapi ketika kami mengambil keputusan untuk mengikuti kehendak Allah ada di tempat ini, kami percaya ada Allah yang menentukan dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ada kebaikan ilahi bagi umat-Mu, bagi jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga anak-anak sekolah minggu. Hamba-Mu serahkan di dalam nama Tuhan Yesus buat perjalanan kehidupan Tuhan. Mereka akan Tuhan pakai luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga anak-anak Tuhan. Kami melihat pergerakan anak-anak ini luar biasa. Semoga anak-anak karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan anak-anak yang telah Kau pilih di tempat ini. Kami percaya Tuhan, ada saatnya nanti Tuhan mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang, bahkan pemimpin-pemimpin rohani di masa yang akan datang. Selanjutnya Tuhan, campur tangan dalam kehidupan mereka. Biarlah firman Tuhan hadir dalam kehidupan anak-anak yang ini. Masa depan semua ada dan harapan tidak pernah hilang. Diberkati anak-anak yang ini. Diberkati juga seluruh jemaat GBI Pesaren di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberikan kekuatan, penghiburan. Nama Tuhan dipermuliakan. Baik di dalam masa tua Tuhan. Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan Engkau. Tuhan selalu menjadi penghibur, menjadi kekuatan dalam kehidupan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, hamba mengucap syukur Kau memberikan kesempatan kepada hamba menjadi bagian kerajaan Allah di atas dusun besar ini. Dan di atas mimbar ini juga hamba berdoa Tuhan untuk pelayanan hamba ini Tuhan. Yang dalam minggu ini hamba akan Kau Kau nyatakan kemuliaan Tuhan juga di tempat kami melayani di sana Tuhan. Ada anak-anak muda Tuhan yang Kau pilih, yang akan Engkau pakai nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, hamba serahkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini di dalam tangan penyertaan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan, mereka yang membawa hidupnya ke rumah Allah, membawa dirinya ke rumah Allah. Engkau memberkati, bahkan membawa persembahan yang terbaik ke rumah Allah. Engkau memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada akhirnya kami mengucap syukur, kami sudah mengakhiri ibadah ini karena kebaikan Tuhan. Kita persiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Kita akan kedua tangan kita jemaat yang dikasih Tuhan. Pada akhirnya terimalah dan pulanglah berkat kasih karunia ilahi dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persetujuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang hingga Maranatha datang kembali.
Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar